Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul materi pengajaran gramatika dan pengajaran kosakata bahasa Inggris di sekolah dasar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Rahel Regiana Nurman sebagai moderator. Lalu ada teman saya Pipit Indi Rahmawati, ada Yuliana Dewi Fitriani, ada Rizka Nur Fazriah, dan ada Najwa Aule Rizky juga Putri Arifah Rohani. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya Rahel Regiana Nurman. A. Pengertian gramatika. Arti kata gramatika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata bahasa. Sedangkan tata bahasa itu sendiri adalah jenis kaidah yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Kedudukan kajian tata bahasa merupakan yang utama dalam pembelajaran bahasa, khususnya pada pendekatan struktural. Tata bahasa merupakan bahan kajian bagi para pengajar dan pembelajar bahasa. Sementara itu, pada abad ke-16 dan ke-17 yang merupakan abad pencerahan, para sarjana banyak mengkaji mengenai pembahasan, penyusunan, dan perbandingan tata bahasa. Tata bahasa juga merupakan salah satu permasalahan utama dalam kegiatan pembelajaran membaca dan menulis. B. Pendekatan dan prinsip pengajaran gramatika. 1. Pendekatan pengajaran gramatika. Pendekatan atau approach adalah cara memulai suatu atau cara memulai pengajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. B. Pendekatan integratif. Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. C. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. D. Pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. E. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan diterapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. F. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. G. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 2. Prinsip pengajaran gramatika. A. Anak memiliki dunia tersendiri yang jauh berbeda dengan dunia orang dewasa. B. Anak mempunyai cara dan pilihan-pilihan tersendiri dalam belajar. C. Anak belajar dengan bermain. D. Penting untuk benar-benar dipahami oleh guru bahasa Inggris untuk anak yaitu keterbatasan lamanya atensi dan konsentrasi mereka kecuali mereka betul-betul terlibat dalam aktivitas belajarnya. E. Motivasi belajar anak biasanya untuk memenuhi keinginan atau tujuan yang segera. F. Pajanan atau exposure adalah kunci dalam pembelajaran bahasa asing. G. Anak belajar secara alami. H. Anak banyak mengenal literasi sebelum masuk sekolah. I. Setiap anak dapat belajar dengan kecepatan masing-masing yang berbeda asalkan ada exposure dan dukungan terhadap apa yang mereka pelajari. J. Anak akan belajar dengan hasil terbaik ketika belajar itu menyeluruh, bermakna, menarik, dan fungsional.
K. Anak cenderung belajar secara holistik. Dalam bentuk skrip, anak akan kesulitan apabila bahasa dipecah-pecah dalam kata-kata atau frasa saja. Kompetensi dalam kelas bagus dilakukan di kelas bahasa Inggris. M. Anak-anak belajar yang terbaik dengan berbicara dan melakukan aktivitas konteks-konteks sosial. N. Pembelajaran anak sangat berbeda dengan pembelajaran dewasa dalam hal kemampuan memahami konsep-konsep abstrak. O. Kesalahan yang sangat besar apabila guru bahasa Inggris justru terus-menerus menggunakan bahasa selain bahasa Inggris ketika mengajar. P. Selama belajar, semua indera anak harus diaktifkan. Q. Ketika mengajar anak, seorang guru harus ekspresif dan animatif. R. Anak-anak sebenarnya belajar yang inovatif, hanya saja memiliki hambatan psikologis berupa perasaan takut. S. Children have a need for individual attention and approval from their teacher. Anak sangat terpercaya dengan gurunya jauh lebih besar daripada kepada orang tuanya. T. Anak lebih sering belajar tidak langsung, mereka menyerap informasi dari segala arah dan belajar dari segala hal di sekitar mereka daripada hanya berfokus satu topik yang sedang diajarkan. C. Teknik pembelajaran gramatika. 1. Teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi, contohnya antara lain. A. Teknik ceramah. Merupakan penutupan secara lisan oleh guru terhadap kelas. B. Teknik tanya jawab. Merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal sifatnya faktual. C. Teknik diskusi. Guru memberikan pertanyaan dan jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. D. Teknik ramu pendapat. E. Teknik pemberian tugas. Dengan metode ini, guru memberikan tugas ke siswa, mempelajari, kemudian melaporkan hasilnya. F. Teknik latihan. Merupakan cara mengajar dan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. G. Teknik inquiry. Siswa diberikan kesempatan untuk meneliti suatu masalah sehingga dapat menemukan cara pemecahannya. H. Teknik demonstrasi. I. Teknik simulasi. Teknik khusus. Teknik khusus pengajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus adalah cara mengajarkan, menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus pengajaran bahasa mempunyai ragam dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena teknik mengacu kepada penyajian materi dalam lingkup yang kecil. Sebagai contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, dan teknik pembelajaran kosakata. Pembelajaran membaca terbagi pula atas teknik pembelajaran membaca permulaan dan teknik pembelajaran membaca lanjut. D. Pengembangan kosakata. Dalam bahasa Inggris, kosakata atau disebut dengan vocabulary merupakan hal penting karena melalui kosakata kita dapat mendeskripsikan atau menunjuk sesuatu. Kosakata terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari verb, noun, adjective, pronoun, dan masih banyak lagi. Kosakata dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris, merupakan satu hal yang penting untuk dikuasai selain tata bahasa grammar atau pelafalan pronunciation. Arti dari kosakata menurut Noonan yaitu vocabulary is the collection of words and an individual's know. Pendapat tersebut berarti bahwa kosakata adalah kumpulan kata-kata yang dipahami oleh seseorang. Seseorang yang memahami kosakata dengan baik akan berdampak pula pada proses komunikasi yang baik. Nurgiantoro menyatakan bahwa penguasaan kosakata adalah kemampuan seseorang untuk mengenal, memahami, dan menggunakan kata-kata dengan baik dan benar dengan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis.
Kemampuan untuk memahami diwujudkan dalam kegiatan membaca dan menyimak, sedangkan kemampuan mempergunakan diwujudkan dalam kegiatan menulis dan berbicara. Mengenal kata adalah memperoleh kata-kata baru dari hasil mendengarkan atau dari hasil membaca. Hakikat memahami kata-kata adalah memperoleh kosakata baru, mengerti kata dan artinya, serta memahami keterkaitan kata dan konsep yang diawali kata-kata tersebut. Pembentukan kosakata. Kata pada dasarnya merupakan satuan gramatikal yang dicetuskan oleh Robbins pada tahun 1992 halaman 226. Verhaar pada tahun 2010 halaman 99 menyatakan bahwa kata adalah satuan atau bentuk bebas dalam tuturan atau ujaran. Pengertian kata secara fonologis. Kata merupakan deret bunyi bahasa yang sebelum dan sesudah bunyi bahasa tersebut terdapat pemenggalan yang mirip dengan spasi ortografis dalam bahasa tulis yang dicetuskan oleh Robbins pada tahun 1992 halaman 227. Kata yang terbentuk berupa bunyi bahasa di antara jeda dan kata-kata yang berada di antara jeda ini tersusun oleh bunyi bahasa yang berbeda-beda. Pengafiksan atau afikasi adalah proses pembentukan kata sehingga terjadi bentuk yang di dalam proses akhir memperlihatkan kata kompleks. Prefiks dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai awalan adalah imbuhan yang dilekatkan pada awal kata seperti un dalam unimportant, N dalam enjoy, D dalam dekantaminat, off dalam offshore, sub dalam subway. Prefiks dapat mengubah keras kata. Dalam bahasa Inggris, power adalah nomina dan setelah mendapatkan prefiks M menjadi verba empower. Infiks dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai sisipan adalah imbuhan yang dilekatkan pada tengah kata di antara suku kata. Oleh karena itu, sering disebut sisipan. Interfiks adalah afiks yang menyela dua morfem. Bauer pada tahun 1998 halaman 23 menjelaskan bahwa interfiks adalah unsur yang menggabungkan dua bentuk. Unsur penggabung itu muncul di antara dua unsur yang digabungkan. Sufiks dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai akhiran, merupakan afiks yang ditambahkan pada bagian belakang pengikat yang dicetuskan oleh Kridalaksana pada tahun 1983 halaman 159 atau imbuhan yang dilekatkan pada akhir kata. Sebagai contoh dalam bahasa Inggris, sufiks abla dilekatkan pada belief menjadi believa, ble atau dalam. Dalam bahasa Indonesia, sufiks an yang dilekatkan pada ajar menjadi ajaran. Derivasi adalah proses pembentukan leksem baru melalui proses pengafiksan. Proses ini bisa mengakibatkan perubahan kelas kata, bisa juga tidak, yang dicetuskan oleh From Kinetal pada tahun 2003 halaman 87. Sebagai contoh dalam freedom, tetapi nomina er mendapat sufiks dam menjadi erdam. Tetapi dalam kelas kata yang sama yaitu nomina. Derivasi nol atau derivasi sifat atau dalam bahasa Inggris disebut zero derivation adalah derivasi tanpa adanya proses afiksasi terhadap morfem dasar. Derivasi nol sering juga disebut sebagai peralihan kelas kata tanpa perubahan bentuk kata. Proses ini menghadirkan
zero more yang dicetuskan oleh Katambah pada tahun 1993, halaman 55, yang secara fisik tidak tampak sebagai sufiks pada kata yang dihasilkannya. Selanjutnya, F. Kegiatan belajar mengajar kosakata. Ada beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan mengajar kosakata. Yang pertama, vocabulary self collection, strategi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui permainan vocabulary games yang dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris yang pada tahap selanjutnya berdampak pada peningkatan kemampuan pembicaraan bahasa Inggris siswa. Yang kedua, pengenalan kosakata melalui lagu. Al-Faridi dalam Sophia 2013 menyatakan bahwa lagu-lagu berbahasa Inggris dapat membantu para guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Adapun ciri-ciri lagu yang diciptakan untuk pembelajaran anak-anak menurut Suryanto 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi kata, frase, kalimat dengan tema tertentu. Yang kedua, unsur bahasa diulang-ulang. Yang ketiga, umumnya nyanyian yang memiliki konteks sehingga mudah dihafal. Yang keempat, lagu dinyanyikan dengan gerakan-gerakan anggota badan, action song. Yang kelima, lagu bisa dinyanyikan oleh anak di luar kelas. Yang keenam, bernada gembira. Menggunakan media visual. Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Guru juga dapat menggunakan media visual untuk memfasilitasi siswa dalam menerima materi pembelajaran agar tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, media audiovisual. Media audiovisual pada hakikatnya adalah media perantara atau penggunaan materi di mana penyerapannya melalui penginderaan, penglihatan, dan pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-pengalaman pendidikan yang nyata kepada siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam berbicara, atau dalam penyebutan istilah yang ada di dalam materi yang kami sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.